anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita berada dalam keadaan sehat ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi stratifikasi sosial. Kita mulai dari pengertiannya ya anak-anak. Kita mulai dari pengertian stratifikasi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Oke, kita bahas ya. Jadi, berdasarkan pengertiannya, stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat, mulai dari tingkat tertinggi, menengah, dan tingkat terendah. Pada dasarnya, setiap individu dalam masyarakat memiliki kedudukan dan status sosial. Kedudukan dan status sosial seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku orang lain. Contohnya saja seperti seseorang yang memiliki kekuasaan dan jabatan akan lebih dihormati dan disegani daripada masyarakat biasa. Kondisi demikianlah yang mendorong terjadinya penggolongan masyarakat secara bertingkat atau secara vertikal, mulai dari tingkat lapisan tertinggi, lapisan menengah, dan lapisan paling bawah. Itu dia yang dimaksud stratifikasi sosial, yang dimana terjadinya pengelompokan masyarakat yang terbagi menjadi 3 kategori. Kategori kategori atas, menengah, dan rendah. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial itu merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Baik anak-anak, jika tadi kita sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Nah, sekarang kita bahas dasar apa sih yang melatar belakanginya muncul terjadinya stratifikasi sosial. Jadi anak-anak, stratifikasi sosial itu disebabkan karena adanya sesuatu hal yang dihargai lebih oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti kekuasaan, kekayaan, pendidikan, dan keturunan. Nah, contohnya seperti kekayaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kekayaan itu berkaitan dengan kepemilikan harta dan pendapatan seseorang. Contohnya seperti orang kaya, orang menengah, dan orang miskin. Tentu berbeda antara orang kaya yang menempati lapisan sosial tertinggi, orang menengah menempati lapisan kedua, dan orang miskin menempati lapisan terbawah atau terendah. Nah, yang kedua adalah berdasarkan kekuasaan. Berdasarkan kekuasaan, ini dipengaruhi oleh status seseorang dalam masyarakat. Seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tinggi akan menempati lapisan sosial teratas atau tertinggi. Contohnya saja seperti orang kaya atau pengusaha. Kita bandingkan antara orang kaya atau pengusaha aja ya kayaknya. Yang pertama ada pengusaha, yang kedua ada pedagang, yang ketiga ada buruh tani atau pegawai. Tentu berbeda antara kelas sosial pertama, kedua, dan ketiga. Nah, itu ada tingkatan-tingkatannya, yang dimana pengusaha itu berada di tingkatan teratas, lalu pedagang tingkatan kedua, dan juga budak atau buruh tani menempati posisi ketiga dalam sistem stratifikasi sosial. Yang ketiga itu berdasarkan keturunan. Kita lihat berdasarkan keturunan ini didasarkan pada golongan raja atau bangsawan. Contohnya saja seperti seseorang yang memiliki gelar Raden. Di Jawa itu kan dikenal dengan sebutan Raden untuk seseorang yang berasal dari bangsawan. Nah, kita lihat piramidanya. Di dalam piramida itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu diduduki oleh raja dan bangsawan, yang kedua itu ada priai, dan yang ketiga itu ada petani.
Nah, raja itu atau bangsawan lebih dihargai dibandingkan petani. Nah, itu berdasarkan dari faktor keturunan. Nah, yang keempat itu adalah berdasarkan pendidikan. Nah, kalau berdasarkan pendidikan ini dilihat dari tingkat ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi akan menempati lapisan sosial paling atas. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam piramida itu juga udah jelas ya bahwa ada tingkatan-tingkatannya. Ada lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Nah, itu berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Dan seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung akan dihargai oleh masyarakat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai contoh-contoh dari dasar stratifikasi sosial. Jadi, dasar dari stratifikasi sosial itu ada 4 ya. Yang pertama adalah dapat dilihat dari kekayaannya, kekuasaannya, keturunannya, dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sifat stratifikasi sosial. Jadi anak-anak, berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu stratifikasi sosial tertutup. Kita lihat gambar di PowerPoint. Nah, di PowerPoint, gambar di atas itu menunjukkan ilustrasi sosial tertutup. Masyarakat yang menganut stratifikasi sosial tertutup akan sulit melakukan perpindahan ke kelas-kelas lainnya, seperti halnya masyarakat yang berada di kelas sosial paling atas cenderung sulit untuk berpindah ke kelas sosial menengah ataupun kelas sosial paling bawah. Begitupun sebaliknya, seseorang yang berada di kelas sosial terbawah akan sulit melakukan perpindahan ke kelas sosial paling atas. Hal ini disebabkan karena adanya sesuatu yang mereka tidak bisa atau kodratnya memang tidak bisa berpindah ke kelas sosial, atau dapat dikatakan sangat sulit bagi mereka untuk berpindah ke kelas sosial. Contohnya seperti sistem kasta. Nah, yang kedua adalah stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Berbeda dengan stratifikasi sosial tertutup. Kenapa? Karena jika tadi kita sudah bahas stratifikasi sosial tertutup itu masyarakat sulit melakukan perpindahan ke strata yang lebih tinggi atau turun ke strata yang lebih rendah, maka di stratifikasi sosial terbuka ini masyarakat dapat berpindah ke strata yang lain. Karena hal ini pun disebabkan karena sifat dari stratifikasi sosial terbuka itu cenderung dinamis, yang dimana semua masyarakat memiliki kesempatan untuk naik ke stratifikasi sosial tertinggi maupun turun ke stratifikasi sosial terendah. Contohnya seperti Andin misalkan. Contohnya seperti Andin memiliki kemampuan dalam bekerja keras, sehingga dengan ketekunan dan kerja kerasnya itu mengantarkan Andin menjadi orang sukses. Jadi yang dulunya Andin ini bukan siapa-siapa atau orang biasa saja, tapi berkat ketekunannya, berkat keuletannya dalam bekerja keras, sehingga kerja kerasnya itu mampu mengantarkan dia ke kesuksesan atau menjadi pengusaha yang sukses. Nah, itulah bentuk perpindahan stratifikasinya, di mana yang tadinya dia berada dalam kelas sosial bawah, berkat ketekunan dan kerja kerasnya dia dapat berpindah kelas menjadi ke kelas yang paling tinggi. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dengan stratifikasi sosial terbuka.
yang dimana stratifikasi sosial campuran berarti membatasi kemungkinan seseorang berpindah kedudukan pada bidang tertentu, tetapi memberikan perpindahan lapisan sosial pada bidang tertentu dan memberikan perpindahan lapisan sosial pada bidang lain. Contohnya sebagai contoh budaya Wayan digolongkan sebagai kasta sudra, akan tetapi berkat kecerdasannya dan keterampilannya yang dimiliki, ia mampu menjadi seorang dosen di universitas ternama. Nah, sampai sini Bu harap kalian paham ya. Jadi yang tadi barusan kita udah bahas itu berkaitan dengan pengertian, lalu sifat dari stratifikasi sosial, pengertian, sifat dari stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu berkaitan dengan fungsi. Apa sih fungsi dari stratifikasi sosial? Jadi, fungsi dari stratifikasi sosial itu ada distribusi hak-hak istimewa, yang dimana hak-hak istimewa yang objektif karena dapat diterima oleh orang lain, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang. Yang kedua ada menjadi sistem pertanggaan pada kasta yang berhubungan dengan kewibawaan dan juga penghargaan. Lalu yang ketiga adalah penentu tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan. Dan yang terakhir itu adalah alat solidaritas. Alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang sama dalam masyarakat. Itu dia fungsi dari stratifikasi sosial. Yang akan kita bahas itu berkaitan dengan perkembangan stratifikasi sosial. Jadi berdasarkan perkembangannya ada 4. Yang pertama itu ada stratifikasi sosial pada masyarakat feodal. Yang kedua itu ada stratifikasi sosial pada zaman kolonialisme. Yang ketiga itu ada stratifikasi sosial masyarakat pertanian. Dan juga yang terakhir ada stratifikasi sosial pada masyarakat modern. Lalu ada stratifikasi sosial pada masa feodal. Pada masyarakat feodal, stratifikasi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah stratifikasi sosial tertinggi ditempati oleh raja atau bangsawan. Yang kedua adalah golongan priai dan ulama. Dan yang ketiga adalah golongan petani dan juga buruh. Lalu selanjutnya stratifikasi sosial zaman kolonialisme terbagi menjadi 3. Pada masa penjajahan Belanda, sistem stratifikasi kita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan juga golongan Bumi Putra. Lalu di masa masyarakat pertanian atau stratifikasi sosial masyarakat pertanian itu ada beberapa golongan, seperti contohnya pada stratifikasi sosial masyarakat petani di Pulau Jawa. Yang pertama yang menempati kedudukan tertinggi itu adalah cikal bakal, yang kedua kuli kenceng, dan juga kuli kendo itu yang berada dalam stratifikasi tertiga. Lalu buruh tani yang menempati stratifikasi sosial terakhir atau terendah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah stratifikasi sosial pada masyarakat modern. Nah, untuk masyarakat modern ini stratifikasi sosialnya itu terbagi menjadi 3, yang dimana ada upper class atau golongan kelas atas, middle class atau golongan kelas menengah, dan juga lower class yang berada pada golongan ketiga atau golongan terendah. Nah, itu perkembangan sistem stratifikasi sosial mulai dari masa feodal lalu ke masa modern. Nah,
anak-anak, itu dia beberapa materi dari stratifikasi sosial di pertemuan kali ini. Semoga kalian sejauh ini paham ya. Apabila ada yang kurang dimengerti dan ada yang kurang dipahami, kalian bisa langsung tanyakan ke ibu. Kalian bisa kirim email atau melalui WhatsApp. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya udah ibu share ya di aplikasi Sekolahan ID dan ibu juga sudah kirimkan di WhatsApp grup. Kalian tinggal kerjakan saja dan langsung kirimkan tugasnya. Ibu tunggu ya tugasnya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Terima kasih atas waktunya. Dan juga jangan lupa untuk selalu kerjakan tugasnya dan pesan ibu tetap jaga kesehatan. Stay safe. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.